apa makna dari ibadah kurban. Dalam bahasa Arab kurban diambil dari bahasa Arab qoruba. Qoruba itu artinya adalah mendekat, maka kurban adalah isim masdar. Kurban artinya adalah pendekatan. Adapun secara istilah kurban adalah hewan yudhakka yang disembelih taqarruban ilallah sebagai pendekatan diri kepada Allah fi ayyamin makhsusah pada hari-hari tertentu wa bi syara'itin makhsusatin dan pada syarat-syarat tertentu. Yang pertama tadi kata para ulama hewan. Maka sering ditanya, boleh nggak saya berkurban pakai uang? Saya bilang kalau Anda bayar kurban ke pengurus masjid menggunakan uang sebagai amanah yang kemudian oleh pengurus dibelikan oleh pengurus sapi, ya maka tidak mengapa. Tapi kalau Anda berkurban dengan uang begitu saja, walaupun dengan alasan yang logis, hukumnya adalah tidak sah sebagai kurban, tapi diberi nilai sebagai sebuah sedekah. Walaupun alasannya logis, Pak Ustadz ini masa pandemi banyak orang nggak punya, butuh modal, daripada sapi disembelih tahu juga urusan makan doang, lebih baik saya bantu aja orang-orang yang terdampak dari pandemi Pak Ustadz. Saya bilang niat antum baik, tetapi caranya tetap salah, tidak diperkenankan karena syarat mutlaknya adalah hewan. Itu yang pertama. Kemudian hewan yudhakka yang disembelih, berarti hewan ini memang betul-betul disembelih, artinya disembelih dengan niat kurban. Jangan nanti Bapak berpikir, Pak Ustadz 1 ekor kambing misalnya berat normal 25 kilo misalnya, lah daripada nyembelih kambing belum nanti kotorannya, buang-buang tanduknya, jeruannya dan lain sebagainya, rempong, darah, kotor, jorok dan lain sebagainya, udah Pak Ustadz ke pasar aja tuh beli kambing, daging kambing misalnya 25 kilo, bagikan kepada orang miskin, jauh lebih bermanfaat, lebih simpel Pak Ustadz. Niatnya baik, tapi caranya tetap salah, berarti bukan kurban, jatuhnya sedekah biasa. Artinya kalau saya bilang ini bukan kurban, bukan maknanya itu haram ya, dia tetap halal, tapi nilai pahalanya itu tidak bisa disamakan dengan pahala berkurban, tetapi hanya mendapatkan pahala sedekah. Kemudian yang ketiga tadi dikatakan para ulama taqarruban ilallah, sebagai pendekatan diri kepada Allah. Maka apabila kurban itu Pak, mohon maaf jamaah yang berbahagia, dimasuki oleh unsur-unsur yang berbau kesyirikan, maka apapun bentuk amal ibadah yang dimasuki unsur kesyirikan akan menjadi sia-sia. Wala in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika engkau melakukan perbuatan syirik, maka amalmu akan sia-sia. Kenapa kami ngomong begini? Fakta membuktikan bahwa memang kurban menjadi salah satu ibadah yang rentan dengan kesyirikan. Ada orang kurban, kepala kambingnya dilarung ke laut. Saya bilang kenapa dilarung? Ya Pak Ustadz biar barokah. Mubazir, siapa yang makan itu? Jin penunggu laut. Subhanallah mas, kalau mau barokah jangan dilarung ke laut, haram hukumnya. Dulu orang jahiliyah itu kalau mempersembahkan hewan kurban, darahnya suka dicelotek-celotekan di dinding-dinding Ka'bah. Sama Nabi kemudian dilarang Pak. Ya la yanalullahu luhumuha wala dima'uha. Allah enggak minta darahnya, Allah enggak minta tulangnya, Allah enggak minta dagingnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah ingin melihat kadar ketakwaan di antara kalian. Itu makna taqarruban ilallah. Kemudian dikatakan fi ayyamin makhsusah, pada hari-hari tertentu. Jadi artinya memang ada waktunya, yaitu pelaksanaannya dari hari raya Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah sampai tuntasnya hari Tasyrik di hari yang ketiga, 11, 12, 13. Kemudian dikatakan tadi wa bi syara'itin makhsusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Makanya mohon maaf Pak, setiap hewan yang boleh dikurbankan itu pasti boleh disembelih, tapi hewan yang boleh disembelih belum tentu boleh dikurbankan. Ya, jadi jangan ketipu.